Dan yang terakhir itu kita bahas mengenai perbandingan vektor. Untuk perbandingan vektor itu berarti ada suatu garis yang membagi suatu vektor gitu. Misalkan saya punya gambar seperti ini. Ini ada garis OA. OA itu saya namai dengan vektor A. Terus OB saya namai dengan vektor B. Kemudian di sini itu panjangnya kalau yang AP itu M. Terus kalau BP itu N. Nah, jadi kalau vektor A sama vektor B kalau ditarik garis kan berarti gini kan, BA kan. Tapi dibagi menjadi dua bagian, menjadi titik P. Ini loh yang disebut sebagai vektor P. Ternyata P-nya itu membagi AB di dalam. Maksudnya di dalam itu berarti di antara A sama B. Bisa juga loh. Bisa juga loh, ini membaginya di luar garis AB. Misalkan kayak gini, OA itu vektor A, OB itu vektor B, terus antara A sama B, A sampai P ini ya, A sampai P itu adalah M nilainya, P sampai B itu nilainya N. Ini kan berarti si P, titik P ini kan di luar garis AB ya. Itu disebut P membagi AB di luar. Maksudnya itu di luar garis gitu. Terus untuk perbandingan vektor ini dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan dalam bentuk vektor dan perbandingan dalam bentuk koordinat. Gitu. Kalau perbandingan dalam bentuk vektor, jika P membagi AB dengan perbandingan M banding N, kayak ini tadi kan. Ini kan P membagi AB dengan perbandingan M banding N. Maka vektor posisi titik P, maka vektor P ini yang tengah ini bisa ditentukan dengan gini. M dikali vektor B ditambah N kali vektor A per M ditambah N. Jadi M dikali dengan vektor B, silang gitu loh. Ditambah N kali vektor A yang ini dibagi M ditambah N, jadi silang gitu ya. Tapi kalau misalkan jika P merupakan titik tengah AB, titik tengah itu berarti pas dibagi dua, misalkan A sama B itu 10 satuan, berarti AP itu 5, PB itu 5 gitu. Berarti berlaku nggak usah pakai M, langsung vektor A ditambah vektor B dibagi 2 gitu. Terus kalau misalkan seperti ini, perbandingan dalam bentuk koordinat. Jadi yang diketahui itu koordinatnya ya. Koordinatnya itu berarti begini. Misalkan AB, ada vektor AB dibagi menjadi dua bagian, dibaginya menjadi titik P. Ini kan berarti P membagi AB di dalam ya. AP ini misalkan M, berarti PB itu M gitu. Ini berarti P-nya membagi AB di dalam. Kalau yang ini garis AB kan sampai sini ya. Terus ada titik P, berarti P membagi AB di luar. A sampai P ini titik M, B sampai P ini titik N. Kalau misalkan yang diketahui itu koordinatnya, maka bisa ditentukan bergantung R2 apa R3. Kalau di R2 berarti gini, jika titik P-nya misalkan diketahui koordinatnya itu XP, YP, membagi garis suatu titik A dan titik B dengan perbandingan AP banding PB itu M banding N. Berarti XP-nya itu tinggal dikalikan silang, M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M ditambah N gitu. YP-nya juga sama, tinggal diganti X-nya diganti Y ya. Tapi kalau P itu ternyata titik tengah dari AB, berarti sama halnya dengan yang awal tadi, nggak usah pakai M, tapi langsung dibagi 2. X2 ditambah X1 dibagi 2, Y2 ditambah Y1 dibagi 2. Untuk R3, ruang berdimensi 3 itu sama ya, tinggal ditambahi Z-nya. Misalkan
P itu koordinatnya XP, YP, ZP, membagi garis yang melalui titik A itu X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2 dengan perbandingan M banding N, AP banding PB-nya, maka XP-nya itu berlaku M dikali X2 ditambah X1 per MM. YP, nah ini ketambahan ZP. ZP itu berarti M dikali Z2. Kalau M itu pasangannya yang kedua ya, koordinat yang kedua. Ditambah N dikali Z1 per MM. Kalau P-nya itu titik tengah, membagi dua bagian dengan sama, berarti MM-nya nggak usah dilibatkan, langsung dibagi dua aja, gitu. Ya, kita langsung ke contoh soal saja. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2, -2,1, titik B-nya itu 1,0, -3, titik C-nya 1,5,2. Titik K pada BC sedemikian hingga BK, faktor BK dibanding faktor KC itu 2:1. Jadi titik K itu membagi antara B sama C. Kalau titik L itu membagi CA. Sehingga CL banding LA itu 1:2. Jika M adalah titik tengahnya AB, M ini kan ada K, ada L, ada M. M titik tengahnya AB, maksudnya itu kalau nggak ada perbandingannya berarti dia membagi menjadi dua bagian, nggak ada M, nggak ada N-nya, tinggal dibagi dua aja ya. Tentukan koordinat titik K, L, M. Nah, kita hitung dulu. Untuk titik K, tadi kan titik K itu membagi BC ya, 2:1, berarti kalau mau mencari titik K ada XK 2:1, 2 itu berarti M-nya, 1 itu berarti N-nya, gitu. M dikali XC, kan ini C, ini B ya, berarti yang kedua dulu. M dikali yang kedua, M dikali XC ditambah N dikali XB. M-nya itu 2, XC-nya tadi ini ya, XC-nya 1, N-nya 1 dikali XB-nya. XB-nya 1. Dibagi M ditambah N, 2 ditambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 1 itu 1. Dibagi 3, berarti 3/3 sama dengan 1. Terus YK-nya. YK, M-nya tadi berapa? M-nya 2 ya, dikali YC-nya 5 ditambah 1 dikali 0, 2 ditambah 1, berarti 10 ditambah 0, 10 ditambah 0 dibagi 3, hasilnya berarti 10/3 atau 31/3. Untuk ZK, ZK berarti ini M dikali ZC ya, M-nya tadi 2, ZC-nya itu 2, N-nya 1, N-nya 1, ZB-nya -3. Ini 2 ditambah 1, berarti 2 kali 2 berapa sih? 2 kali 2 4 ya, ditambah 1 kali -3, hasilnya 1 dikali -3 berarti -3/3. 4 dikurangi 3, 1/3. Berarti koordinatnya X nilainya 1, terus Y-nya 3 1/3, Z-nya 1/3, berarti 1,3 gitu. Terus untuk titik L itu ternyata M banding N-nya sekian. Terus berarti M-nya 1 dikali 2, XA ya. XA ini tadi 2. Terus ditambah N-nya itu 2 dikali XC. XC 1. Dibagi M ditambah N, 1 ditambah 2. 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 1, 2. 1 ditambah 2, 3. Berarti hasilnya 4/3 atau 1/3. Terus kalau YL-nya, M-nya tadi
1 N-nya 2, 1 ditambah 2 dikali YA nilainya negatif 2 ya. Terus YC-nya 5. Berarti negatif 2 ditambah 10 per 3. Ini berarti 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 adalah 8 per 3. 8 per 3 itu sama aja 2 per 3. Gitu. Terus yang ini 1, ini 2. 1 ditambah 2. ZA-nya 1, ZB-nya 1, ZB-nya ini ZL ya. Oh, ini C. ZC-nya nilainya berapa tadi? 2 ya. 1 ditambah 2 kali 2 itu 4 per 3. Berarti 5 per 3. 5 per 3 itu sama dengan 1, 2 per 3. Berarti kan ketemu. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Berarti titik L, X-nya itu tadi berapa ini? 1 per 3 ya. 1 per 3, Y-nya tadi 2 per 3. Z-nya ini 1, 2 per 3. Terus kalau yang titik M ini membagi di titik tengah. Kalau titik tengah tuh berarti nggak ada M sama N-nya, tinggal ditambah dibagi 2 saja. Misalkan XM itu membaginya tadi AB ya, berarti titiknya ada A sama B. XA ditambah XB dibagi 2. XA-nya adalah 2, XB-nya 1 dibagi 2, berarti 3 per 2 atau 1,5. Terus yang YM-nya, YA-nya adalah negatif 2 ditambah YB-nya itu 0 dibagi 2, berarti hasilnya negatif 1. Terus ZM-nya, ZA-nya adalah 1, ZB-nya negatif 3 dibagi 2, berarti negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Berarti titik M-nya kita ketemu X-nya 1,5, Y-nya negatif 1, Z-nya juga negatif 1.